Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Wa qala alaihi salatu wassalam ithnatani yakrahuhuma ibnu adam yakrahul mauta wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mali aqallu lil hisab. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan. Di kesempatan kali ini merupakan video kelanjutan dari pembahasan biografi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan langsung saja, Abdurrahman ibn Rustah pernah menyampaikan bahwa ia mendengar Abdurrahman ibn Mahdi pernah bercerita, Sufyan Ats-Tsauri menginap di rumahku. Lalu di malam hari aku mendengar beliau menangis. Saat aku tanya, beliau menjawab, sungguh kata beliau, sejumput tanah yang aku ambil ini lebihlah ringan daripada dosa-dosaku. Namun yang paling aku khawatirkan dan aku takutkan adalah bila Allah mencabut keimanan sebelum aku meninggal dunia. Allahu Akbar. Abdurrahman ibn Mahdi juga pernah menyampaikan, kami pernah bermajlis dengan Sufyan Ats-Tsauri. Lalu kami saksikan sungguh terpancar rasa takut di wajahnya, seolah-olah ia sedang berada di hadapan Allah dihisab. Lalu di antara kami ada yang memberanikan diri untuk membicarakan hadis, lalu beliau pun larut dalam pembicaraan hadis, baru hilanglah rasa khusyuk dan takut tersebut. Kemudian di sini kami paparkan nasihat beliau kepada Syu'aib ibn Harb mengenai prinsip-prinsip daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, yakinilah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian yang kedua, barang siapa yang meyakini Quran itu makhluk, maka sungguh ia bisa keluar daripada Islam. Kemudian yakinilah bahwa iman itu mencakup 3 prinsip, yaitu keimanan mencakup amalan daripada hati, kemudian amalan lisan, dan juga amalan anggota tubuh atau badan. Ia bisa bertambah, namun juga ia bisa berkurang, maka berwaspadalah kita. Kemudian termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendahulukan Abu Bakar dan juga Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum dalam masalah kepemimpinan atau kekhilafahan. Kemudian uniknya beliau di sini memasukkan 2 masalah fikih. Yang pertama adalah mengusap di atas al-khuf saat kita bertayamum. Ini merupakan masalah prinsip. Kenapa? Karena pada zaman itu, di zaman beliau, orang-orang Rawafid atau Rafidah Syiah, mereka menihilkan dan menafikan syariat daripada mengusap di atas al-khuf ini. Yang kedua, menyembunyikan basmalah saat hendak membaca al-Fatihah dalam sholat merupakan termasuk prinsip untuk membedakan diri dengan ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah pada saat itu sedang menggalakkan untuk membaca bismillah dengan jelas. Kemudian semua ini tak akan berguna jika kita tidak meyakini bahwa adanya ketentuan atau takdir dari Allah yang baik maupun yang buruk. Kemudian yakinilah bahwa syariah jihad itu akan tetap berlaku hingga menjelang hari kiamat. Inilah pesan beliau dalam masalah prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Kemudian teman-teman sekalian, seorang muridnya yang bernama Daud mengisahkan bahwa ayahku, kata Daud, pernah berjalan bersama Sufyan Ats-Tsauri menuju masjid. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang pengawal istana yang sedang terlelap. Ayahku, kata Daud, ingin membangunkan namun dicegah oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan beliau berkata, tidaklah rakyat beristirahat kecuali kalau orang zalim ini atau pendukung dari penguasa zalim ini juga beristirahat tidur. Allahu Akbar. Lalu kita paparkan di sini nasihat-nasihat beliau sebelum kita tutup perjumpaan kita. Yang pertama dari Abdullah ibn Sabiq, an-nadharu ila wajhi zalim khati'ah, kata Sufyan Ats-Tsauri. Memandang dalam artian penuh keridhaan terhadap kedzaliman orang yang zalim atau penguasa yang zalim. Memandang wajah orang yang zalim dengan keridhaan adalah sebuah dosa atau kesalahan. Lalu beliau juga berkata, man da'a li zalimin bil baqa faqad ahabba an yu'sallah. Barang siapa yang mendoakan penguasa yang zalim
dengan panjang umur, maka sungguh artinya ia suka kalau Allah terus dimaksiati. Kemudian beliau menukil nasihat daripada Isa bin Maryam alaihissalam. Taqarrabu ilallah bibugdi ahlil ma'asi. Dekatkan dirimu kepada Allah dengan bersabar atas kebencian pelaku maksiat. Dan carilah keridhaan Allah. Iltamisu ridwanahu bittaba'ud minhum. Carilah keridhaan Allah dengan menjauh daripada majlis-majlis orang yang pelaku maksiat. Kemudian para murid bertanya, lalu siapa yang kami temani? Temanilah satu orang yang dengan memandang wajahnya sudah mengingatkanmu kepada Allah. Kemudian yang kedua, temanilah orang yang aktivitas kegiatannya dapat memotivasimu untuk beramal untuk akhiratmu. Dan orang yang lisannya selalu membicarakan ilmu, bukan ghibah dan lain sebagainya. Kemudian Muhammad ibn Abi Mansur pernah bercerita bahwasanya Sufyan pernah menegur salah seorang temannya yang selalu mencari perhatian kepada penguasa. Lalu orang itu menjawab kepada Sufyan, aku melakukan hal ini karena aku mempunyai tanggungan. Aku menafkahi keluargaku, aku punya anak dan istri. Lalu beliau berkata, kau ikatkan kantong empan atau kantung makanan daripada hewan peliharaanmu untuk meminta-minta di lehermu, untuk meminta-minta kepada orang-orang atau masyarakat, itu lebih baik daripada kau ikut campur dalam urusan penguasa. Jadi mengemis itu lebih baik daripada kau ikut campur dalam rangka mencari harta dari para penguasa. Kemudian beliau juga berpesan kepada kita, sesungguhnya dunia ini kegelisahan dan kegundahannya tidak pernah habis. Kesenangannya tidaklah lama, memikirkannya dunia itu tidak akan pernah selesai, maka beramal sajalah untuk akhiratmu sampai kau selamat. Beliau wafat menurut Yahya Al-Qattan pada awal tahun 161, sedangkan Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan yang benar adalah beliau wafat pada bulan Sya'ban 161. Beliau meninggal di Basrah disebabkan penyakit perut dalam masa pelariannya dari Al-Mahdi, khalifah ketiga daripada Bani Abbas, anak daripada Ja'far Al-Mansur. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.